Seperti yang sudah kita ketahui, Jakarta terkenal sebagai surganya aneka kuliner lezat. Tidak hanya sajian modern yang kekinian saja, di kota metropolitan ini, anak Jakarta juga masih bisa menemukan aneka sajian tradisional, terutama sajian khas Betawi. Bagi anak Jakarta yang gemar menikmati sajian khas Betawi, kini anak Jakarta tidak perlu repot-repot keliling kota atau bahkan menunggu hadirnya perhelatan Akbar Pekan Raya Jakarta untuk sekedar menyantap berbagai kekayaan kuliner Jakarta yang lezat. Perkampungan budaya Betawi Setu Babakan ternyata memiliki beragam kuliner khas Betawi yang lengkap dan sangat menggiurkan. Berbagai makanan khas Betawi mulai dari cemilan, makanan berat yang mengenyangkan, minuman, semua dapat ditemukan di sini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita jelajahi rumah makan Betawi Setu Babakan ini. Tak hanya dikenal sebagai pusat kebudayaan Betawi di Jakarta, Setu Babakan juga menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pecinta kuliner Betawi. Terdapat berbagai macam kuliner khas Betawi yang kini sudah mulai jarang ditemui, salah satunya laksa Betawi yang satu ini. Berbeda dengan laksa Melayu, laksa Betawi terlihat menyerupai lontong sayur berkuah santan. Laksa Betawi ini berisi potongan ketupat, oncom, bihun, dan toge. Perpaduan rasa gurih santan dan segarnya toge menambah kelezatan makanan berkuah yang satu ini. Menariknya, laksa khas Betawi disajikan bersama taburan daun kemangi, sehingga membuat aroma laksa semakin menggugah selera. Nah, kalau makanan yang satu ini pastinya sudah tidak asing lagi. Ya, kerak telur. Kerak telur adalah makanan khas Betawi yang terbuat dari beras ketan putih yang dicampur dengan telur ayam atau telur bebek sesuai selera. Cara memasaknya pun sangat unik, yaitu dengan menggunakan wajan dengan tungku yang berbahan bakar kayu atau arang, sehingga menghasilkan cita rasa aroma yang khas dan pastinya lezat. Makanan yang satu ini juga tergolong sehat, karena dalam proses pembuatannya tidak menggunakan minyak untuk menggoreng. Topping bumbu untuk kerak telur sendiri berasal dari hasil campuran kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, dan garam, sehingga menambah kenikmatan omelet khas Jakarta ini. Kalau makanan yang berisikan sayuran, labu, tahu, tempe, lalu dibalur saus kacang namanya apa ya anak Jakarta? Pastinya sudah bisa menebak semua ya. Yap, gado-gado. Sekilas gado-gado mirip dengan lotek atau pecel. Ini karena semua makanan tersebut sama-sama menggunakan sayuran yang dicampur bumbu kacang. Konon katanya, asal mula nama gado-gado berasal dari kata digado, yang dalam arti bahasa Betawi adalah dimakan langsung tanpa nasi. Kuliner yang satu ini dahulunya memang disantap tanpa tambahan nasi, namun sebagai pengganti nasi, biasanya gado-gado dicampur dengan lontong. Sudah kenyang dengan makanan berat, tapi masih pengen nyemil. Beberapa cemilan khas Betawi yang satu ini juga wajib anak Jakarta coba. Kuliner khas Betawi lainnya yang tidak kalah terkenal adalah akar kelapa. Biasanya cemilan bertekstur renyah dengan rasa manis atau gurih yang satu ini banyak dijumpai saat menjelang hari raya ataupun acara besar seperti pernikahan atau hitanan. Nama akar kelapa diambil dari bentuknya yang mirip dengan akar kelapa. Cara membuatnya pun tidak terlalu sulit. Bahan yang digunakan antara lain tepung beras putih, gula pasir, tepung sagu, santan, telur, margarin dan garam. Bahan-bahan tersebut kemudian dicampurkan.
Adonan yang telah siap kemudian dimasukkan ke dalam cetakan akar kelapa, lalu digoreng hingga kecoklatan. Selain akar kelapa, kue kering yang juga banyak diminati masyarakat adalah kue kembang goyang. Sesuai namanya, kue kembang goyang bentuknya menyerupai bunga atau kembang yang sedang mekar dan proses pembuatannya juga digoyang-goyang sampai adonan terlepas dari cetakan. Kembang goyang sendiri merupakan nama sejenis perhiasan yang dipasangkan di rambut atau sanggul konde serta dapat bergerak-gerak atau bergoyang karena memiliki pegas yang biasa dipakai oleh pengantin-pengantin Jawa. Namun seiring perkembangan zaman, kembang goyang dan akar kelapa mengalami modifikasi rasa. Tambahan wijen dan beberapa rasa seperti pandan dan coklat membuat kue kering yang satu ini menjadi beragam. Sebagai penutup dari sajian kuliner khas Betawi, rasanya minuman yang satu ini adalah pilihan yang tepat. Bir peletok dan es selendang mayang. Anak Jakarta, jangan khawatir ya, meskipun namanya bir, tapi minuman tradisional yang satu ini sama sekali tidak mengandung alkohol. Dibuat dari rebusan aneka rempah seperti jahe, secang, serai, kayu manis, dan gula merah. Minuman segar dan menyehatkan ini memiliki cita rasa manis dan hangat di tenggorokan. Disajikan dalam keadaan dingin akan menambah kesegaran minuman khas Betawi ini. Berpadu dengan hangat dari campuran jahe menghasilkan sensasi unik saat diminum. Lain halnya dengan es selendang mayang, kudapan penutup legendaris yang satu ini berasal dari kata selendang. Karena tiap lapisannya memiliki warna putih, hijau, dan merah, serupa dengan selendang para penari. Sedangkan kata mayang memiliki makna kenyal dan manis, kudapan yang menarik ini memang sangat cocok dijadikan sebagai dessert. Soal harga tidak perlu khawatir anak Jakarta, semua sajian kuliner khas Betawi yang autentik di Setu Babakan ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi nggak bikin kantong anak Jakarta bolong deh. Ditambah dengan suguhan pemandangan Setu Babakan dan angin sepoi-sepoi yang sejuk membuat suasana lebih menyenangkan.